Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem ekskresi, yaitu mengenai organ kulit atau dermis atau integumen. Nah, silahkan disimak ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, kulit ini atau dermis dimasukkan ke dalam alat ekskresi karena kulit mengeluarkan keringat. Ya, jadi ekskret kulit itu adalah keringat, di mana keringat ini mengandung garam. Jadi kalau misalnya adik-adik pernah merasakan bagaimana rasanya keringat, itu akan terasa asin ya. Kenapa asin? Karena keringat ini mengandung garam. Kelebihan garam mineral di dalam tubuh salah satunya bisa dikeluarkan melalui keringat. Nah, untuk struktur kulit manusia silahkan dilihat pada gambar ya. Nah, di sini struktur kulit manusia itu ada 3 lapisan utama ya. Yang pertama itu adalah lapisan epidermis, yang ini ya, yang berwarna pink. Paling atas itu adalah lapisan epidermis atau kulit ari. Kemudian lapisan yang kedua, ini yang berwarna putih adalah dermis atau lapisan kulit jagat. Dan lapisan yang ketiga adalah lapisan subkutan atau hipodermis. Ini merupakan lapisan lemak yang berada di bawah kulit. Nah, untuk lapisan pertama yaitu lapisan epidermis atau kulit ari. Jadi yang ada di paling atas bagian luar itu adalah kulit ari yang berwarna pink. Nah, ketebalan dari epidermis ini sekitar 0,07 mm dan dia dibentuk oleh setidaknya sekitar 50 lapisan sel-sel kulit mati. Nah, lapisan sel-sel kulit mati pada lapisan epidermis ini merupakan lapisan yang setiap saat mengelupas ya. Jadi dia akan mengelupas perlahan-lahan. Nah, satu kali kita menggaruk ini bisa saja lepas ya. Jadi lepas dan kemudian jatuh menjadi debu. Nah, di sini ketebalan epidermis ini akan menentukan ketebalan kulit. Jadi pada beberapa bagian tubuh ada yang tebal ya, contohnya kulit kaki, kulit tangan. Kulit kaki itu dia artinya epidermisnya tebal. Jadi kalau epidermis tebal maka kulit itu juga akan tebal. Nah, di sini lapisan epidermis itu terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama itu paling luar adalah stratum corneum. Stratum corneum ini merupakan lapisan terluar ya, biasa juga disebut dengan lapisan tanduk. Lapisan inilah yang aktif mengelupas setiap saat karena dia ini merupakan sel mati. Jadi penyusun dari stratum corneum itu adalah sel mati. Kenapa sel-sel di sini mati? Karena pembuluh darah tidak sampai ke sana. Tidak ada darah yang memberikan nutrisi sehingga sel-sel kulit di bagian ini itu merupakan sel mati. Nah, stratum corneum ini juga mengandung zat kreatin dan dia aktif mengelupas. Kemudian lapisan kedua adalah stratum lucidum. Stratum lucidum ini sifatnya transparan. Jadi dia juga tersusun atas sel-sel kulit mati karena pembuluh darah tidak sampai ke sana ya. Jadi tidak ada yang memberikan nutrisi. Kemudian ini dijumpai pada kulit yang tebal. Jadi kalau bagian kulit kita seperti telapak kaki itu tebal, artinya dia mengandung stratum lucidum. Kemudian lapisan yang ketiga adalah stratum granulosum. Nah, stratum granulosum ini dia merupakan sel hidup karena di sini dijumpai adanya pembuluh darah. Jadi darah bisa mengantarkan oksigen, bisa mengantarkan nutrisi pada bagian ini sehingga sel-sel di bagian stratum granulosum ini dia merupakan sel-sel yang hidup. Nah, di sini juga dia berisi kreatin dan akan membuat kulit menjadi keras dan kering. Selain itu, stratum granulosum juga mengandung pigmen melanin. Nah, pigmen melanin ini merupakan pigmen yang memberikan warna pada kulit kita ya. Jadi banyak sedikitnya pigmen melanin pada kulit itu akan menentukan warna kulit. Jadi kalau misalnya pigmen melaninnya dominan lebih banyak, maka kulit akan cenderung berwarna gelap. Jika pigmen melaninnya sedikit atau kurang, maka kulit akan cenderung lebih terang ya, agak kuning putih. Kemudian lapisan yang keempat untuk epidermis adalah stratum germinativum. Nah, stratum germinativum ini terdiri lagi dari 2 lapisan, yaitu stratum spinosum dan stratum basal. Nah, stratum germinativum ini merupakan lapisan pada kulit yang aktif melakukan pertumbuhan. Jadi dia mengalami pertumbuhan ke arah luar dan membentuk sel-sel kulit yang baru. Jadi kalau misalnya ada sel-sel kulit yang mengelupas, sel-sel kulit ini akan segera diganti dengan sel-sel kulit yang baru.
Nah, kemudian di sini untuk lapisan kedua yaitu lapisan dermis atau kulit jagat atau korium. Nah, di bagian ini tebalnya itu lebih tebal daripada lapisan epidermis. Jadi dia itu ketebalannya sekitar 2,5 cm. Jadi ini ya, jadi kalau dilihat di gambar memang lapisannya lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis. Nah, lapisan dermis ini disusun oleh serabut kolagen. Jadi dia ini sifatnya elastis. Kemudian struktur dermis itu di sini bisa dilihat ya, ada beberapa macam penyusunnya. Ada pembuluh darah, kemudian ada ujung-ujung saraf yang berwarna kuning ini merupakan ujung-ujung saraf. Di sini banyak sekali saraf ya. Mulai dari saraf peraba, ada yang merasakan sakit, ada untuk tekanan lemah, tekanan tekanan lemah, tekanan kuat ya, semua ada di bagian dermis. Kemudian di sini juga dijumpai adanya kelenjar keringat ya. Jadi kelenjar keringat ini tempat dihasilkannya keringat. Kemudian ada kelenjar minyak yang lokasinya itu ada di daerah sekitar rambut atau glandula sebase. Nah, kemudian lapisan yang ketiga yaitu hipodermis. Nah, di sini untuk kelenjar keringat tadi ya, kelenjar keringat ini itu daerahnya di sekitar akar rambut karena salah satu fungsi dari minyak yang dihasilkan oleh kelenjar ini adalah untuk meminyaki rambut. Nah, kemudian ada hipodermis. Hipodermis ini merupakan lapisan yang di bawah kulit ya, lapisan bawah kulit. Dia ini merupakan lapisan bawah kulit dan disebut juga lapisan subkutan. Di sini ada banyak lemak. Di sini banyak lemak ya, di mana lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan. Nah, kemudian di sini untuk fungsi kulit. Jadi fungsi kulit ini yang pertama adalah mengontrol penguapan air. Jadi penguapan air itu misalnya yang keluar melalui keringat itu akan dikontrol oleh kulit. Ini sekaligus berfungsi sebagai pengontrol suhu. Kemudian melindungi tubuh dari gesekan panas zat-zat kimia. Jadi kenapa dia sebagai pelindung? Karena kulit merupakan organ yang terletak paling luar. Kemudian menghasilkan pigmen. Tadi kita singgung ya bahwa pada kulit itu terdapat sel-sel melanosit, di mana sel-sel melanosit ini berfungsi untuk menghasilkan pigmen melanin. Pigmen melanin inilah yang memberikan warna pada kulit dan rambut. Jadi kulit berwarna gelap itu karena pigmen melanin. Jadi pigmen melanin ini juga berfungsi sebenarnya sebagai pelindung ya, agar misalnya kulit terkena sinar UV itu bisa melindungi. Jadi kalau misalnya kulit kita terkena sinar UV, maka sel-sel melanosit ini akan menghasilkan pigmen yang lebih banyak, akan menghasilkan melanin yang lebih banyak, sehingga kulit akan tampak lebih gelap setelah kita berjemur ya, dibandingkan kalau misalnya tidak berjemur. Jadi makanya orang yang tinggal di daerah yang panas itu cenderung kulitnya berwarna gelap. Kenapa? Karena produksi sel-sel melanosit ini akan terangsang menghasilkan pigmen melanin yang lebih banyak apabila dia terkena sinar UV ya. Nah, makanya kulit orang-orang yang tinggal di daerah panas itu akan lebih gelap dibandingkan orang yang tinggal di daerah dingin. Nah, kemudian mengatur suhu tubuh. Jadi, salah satu cara kulit ini untuk mengatur suhu tubuh itu dengan cara membuka kelenjar ya, membuka pembuluh darah lebar-lebar untuk mendinginkan darah pastinya ya. Kemudian akan menuangkan keringat ke permukaan kulit. Keringat ini sifatnya dingin sehingga dengan proses pengeluaran keringat ini itu akan menurunkan suhu tubuh ya. Nah, kemudian sebagai alat atau indera peraba. Indera peraba di sini nanti kita akan bahas tersendiri untuk materi ini. Indera peraba ini di sini ada peraba tekanan ya, tekanan lemah, ada untuk rasa sakit, ada untuk panas, ada untuk rasa dingin. Jadi pada kulit itu di bagian dermis itu di situ sudah banyak dilengkapi dengan ujung saraf ya, ujung saraf indera peraba. Kemudian sebagai alat ekskresi berupa keringat dan minyak. Jadi tadi sudah disinggung ya kenapa dia dimasukkan ke dalam alat ekskresi, karena dia mengeluarkan keringat, di mana keringat yang dikeluarkan di sini mengandung garam. Kemudian juga menghasilkan minyak karena di bagian daerah akar rambut itu terdapat minyak, kelenjar minyak yang menghasilkan minyak atau yang disebut dengan sebum. Minyak ini berfungsi untuk meminyaki rambut agar rambut tidak kering. Kemudian menghasilkan feromon. Feromon ini adalah semacam hormon ya, hormon yang bisa menarik lawan jenis.
Oke, saya kira cuma itu ya untuk penjelasan mengenai alat ekskresi kulit. Semoga bisa dipahami. Sekian dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.